Kasabuin negeri Neda, orang Bali yang lalai dalam daerah Neda. Oi batu sangka, oi hari Sabtu Neyuda, kami nyobakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para generasi muda Indonesia, pada malam hari ini saya bersilaturahmi ke perguruan Kumango. Alhamdulillah di Surau. Jadi kita bincang-bincang Pak, bagaimana silat Kumango ini tidak hilang sejarah, sehingga ini bisa menjadi bukti untuk generasi muda kita, generasi Kumango, generasi Indonesia mengetahui sejarah Kumango itu bagaimana, sampai ke Pekanbaru itu kapan, dan selanjutnya bagaimana. Kami mohon keterangan dari orang tua kami, guru kami untuk menyampaikan sejarah ini. Kami persilakan Pak. Perguruan pencak silat ini, Pencak Kumango ini, awalnya dari Rau-Rau Kumango Batu Sangkar. Rau-Rau Kumango Batu Sangkar. Yaitu dari Syekh Abdul Rahman Khalidi. Dari Syekh Abdul Rahman Khalidi, beliau mengembangkan silat Kumango ini di Surau juga. Di Surau. Jadi silat Kumango ini di mana dia berkembang tetap ada ininya, suraunya. Surau. Ya. Wajib gitu ya? Wajib. Sebab silat Kumango itu sepertiga adalah fisiknya, selebihnya adalah pembinaan agama. Spiritual. Ya, spiritual. Jadi dari Syekh Abdul Rahman Khalidi diajarkan kepada murid-murid beliau, banyak lagi, terutama kepada anak beliau Syekh Abu Gadang, yaitu di Batu Sangkar juga. Dan juga Kumango itu awalnya yaitu nama daerah. Jadi lantaran beliau itu berdomisili di sana, makanya orang memanggil silat Kumango. Silat Kumango ini yaitu bukan hanya sekedar fisik saja, yang utama adalah pembinaan agama tadi, dan itu dijalin dengan serangkai dengan ilmu tasawuf atau thariqah. Yang pertama thariqah Samaniyah Al-Watiyah, dan thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah. Makanya setiap di mana berkembang tetap ada suraunya. Jadi surau itu menjadi suatu kewajiban bagi murid Kumango yang sudah punya jazah, harus ada surau gitu ya. Ya. Sebab namanya Kumango itu arti daerahnya di Sumbar itu yang Kumango itu lengkap. Oh, Kumango itu lengkap. Lengkap artinya lengkap. Nah, di samping nama daerah, tapi arti dari apanya? Pasarannya yaitu Kumango itu lengkap, artinya bukan silat aja, ada pengobatannya, ada perukatnya, dan juga ada pembinaan-pembinaan lain. Jadi tahun 80 saya udah ke Pekanbaru. Tahun 80 Pekanbaru. Tapi di saat itu saya belum buka sendiri, mengajar silat Kumango barulah tahun 88. 1988. Berarti masuk ke Pekanbaru tahun 1988 baru Kumango didirikan. Tepatnya di sini Pak? Di Sungai Duku. Sungai Duku. Iya, kebetulan surau belum ada. Iya. Masih rumah waktu itu jadikan. Tahun 88 itulah dimulai saya mendidik Perguruan Kumango. Bergabung ke FC tahun 91. Berarti masih waktu itu Pak Daim ya, Pak Daim Fendi itu FC Riau. Ya. Dan juga saya waktu itu ikut juga bergabung ke perguruan lain, Persidu. Ya, sama Pak Deni, kebetulan beliau
Guru Besar Persibu Riau. Alimah ya. Alimah. Ya, ya, Dia ya. ikut juga bergabung sana waktu itu. Iya. Mencari kawan lah. Iya, iya. Dari sana waktu itu sebagai pelatih alam waktu itu. Iya. Setelah tahun 88 saya buka sendiri, yang mengajarkan silat Kumanggo itu sendiri. Tahun 91 baru bergabung dengan MC. Awalnya belum ada silat prestasi, Ya, masih ya, ya. tradisional seluruh. Jadi setelah divisi kita tentu harus ada untuk prestasinya. Dari bunga silat Kumanggo itulah diambil untuk silat prestasi. Kalau boleh tahu nih Tuan Guru, tadi Bapak mengatakan silat Kumanggo buka perguruan harus ada surau. Ya. Nah pertanyaannya, apakah harus ada surau dulu melatih atau latihan dulu suraunya nyusul? Ini mungkin perlu disampaikan supaya ini menjadi pegangan nanti untuk generasi penerus Kumanggo. Jadi di Kumanggo itu memang bukan hanya sekadar dibimbing itunya aja. Orang-orang atau murid Kumanggo yang dibolehkan untuk buka sendiri, yang pertama ijazah dulu. Berarti dia dah menyalani baik di silat tradisionalnya Kumanggo asli dan juga silat prestasinya. Yang ketiga, sudah mempelajari pada ilmu tariqah tadi, Naqsyabandiyah, Somania, sebab dia sejalan dengan silat dia. Tetapi kalau dia dah ijazah, jadi ini membuka boleh, tapi ada jangkanya yang harus bikin surau. Mungkin Pak, ini karena kita dalam kampus ini, saya minta Bapak mengenalkan ya dari sebelah kiri lah siapa supaya Oh, kita ya. ya. Dia saya perkenalkan murid-murid di Kumanggo yang telah terpercaya untuk membimbing generasi muda yang akan datang di Kumanggo Pekanbaru Riau. Ini Tony Wardiansah selaku Dewan Pembina Kumanggo Riau. Yang kedua si Mufrad, dia Dewan Pendekar, dia sudah menjalan spiritual kayak Somania dan Naqsyabandiyah dan juga khalifah saya di Surabaya. Yang ketiga Indra Nurjadi, itu kebetulan anak yang kedua untuk saya. Kedua. Ya, dia ketua Kumanggo Pekanbaru. Satu si Nurjadi, Dewan Pelatih Riau. Jadi itulah yang hadir ini. Terima kasih. Mungkin kalau boleh saya tanya, syaratnya untuk bisa masuk ke perguruan Kumanggo itu apa aja syaratnya? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada dasarnya perguruan pencak silat Kumanggo terbuka untuk umum. Siapapun boleh bergabung. Bahkan di perguruan pencak silat Kumanggo sendiri itu ada juga yang dari non Muslim gitu. Banyak yang saudara kita dari Buddha, juga ada Protestan, ada Katolik. Mereka sama-sama cinta dengan seni bela diri, cinta dengan silat. Mereka mungkin sudah memantau-mantau perguruan mana yang kira-kira cocok dan alhamdulillah mereka memilih perguruan Kumanggo. Itu yang pertama. Syarat-syarat yang kedua, kita memulai dari umur 8 tahun. Ada juga yang di bawah 8 tahun yang bergabung. Tetapi kita memesankan kepada para pelatih untuk mengajarkan dengan cara-cara khusus gitu. Tidak disamakan dengan yang sudah umur 10 atau 12 tahun atau 13 tahun gitu. Bahkan di kita sendiri juga di anggaran dasar rumah tangga kita bahwa Kumanggo ini berlandaskan syariat Islam. Nah, itu mungkin sedikit dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya tambahkan sedikit, tadi ada pertanyaan untuk syarat masuk silat Kumanggo. Kalau kita kan ada yang silat untuk prestasi, ada yang silat untuk silat tua. Untuk silat tua itu ada syaratnya itu ada 7 syarat. Pertama adalah sirik, kedua pinang, ketiga sisir, 4 cermin, kelima pisau dan sajadah dan uang seminggu. Jadi itulah salah satu syarat untuk ikut silat tradisional di silat Kumanggo, dan itu yang diantarkan ke guru besar kita baru bisa dia melatih silat tradisional silat Kumanggo.
Tuan Guru. Iya. Tadi saya ada tertarik dari penjelasan Dewan Pendekar. Iya. Syarat-syarat tadi ada semacam pisau, ada semacam sirih, kemudian yang lain-lainnya. Biar ini generasi muda mengetahui fungsinya apa, filosofi dari syarat itu apa. Iya. Jadi di silat Kumango ada syarat untuk mempelajari silat Kumango, silat tradisionalnya, silat tua Kumangonya. Yang pertama sirih pinang, artinya menjaga adab sopan santun di dalam belajar, menjalin tali rahim sifatnya gitu. Yang kedua pisau, hakikatnya yaitu senjata yang siap saat, artinya simbol dari senjata silat Kumango sendiri. Agar silat ini kedepannya tajam Tajam. dalam semua bidang. Iya. Yang ketiga yaitu sisir rambut. Iya. Setiap manusia itu punya dosa, maka setiap saat dia harus tobat kepada Allah. Jadi sisir itu dah menggugurkan dosa-dosa dia, mendekatkan diri kepada Allah. Artinya dia nggak lupa 5 waktu, tetap kita ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya cermin. Ya. Cermin itu hakikatnya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa kenal akan dirinya, maka kenal dengan Tuhan. Banyak-banyak menghitung diri kita, bercermin pada diri kita. Banyak-banyak mengingat diri kita, supaya jangan terjadi angkuh sombong takbur. Itulah gunanya cermin. Selanjutnya sejadah. Zaman dulu itu kenapa kain putih? Kain putih itu sama untuk salat juga gunanya kalau disusul. Jadi sekarang diganti dengan sejadah dengan tidak menghilangkan tujuan utamanya, yaitu untuk salat, untuk mendekatkan diri doang. Yang ketujuh yaitu uang seminggu. 1 minggu itu nggak bisa dinilai oleh ketulusan hati. Keikhlasannya jam berapa? Keikhlasan hati. Dia belajar dan kita yang mengajar. Jadi nama uang seminggu ya? Iya, seminggu. Seminggu itu Sangskerta atau bahasa Minang. Bahasa Minang ya, seminggu ya. Dan juga ya, petuah-petuah yang dari guru itu yang harus diamalkan oleh anak murid itu sendiri. Petuah dari Syekh Abdul Khalidi itu jago tali nak jan putih, jago rasul nak jan hilang. Lahir silat mencari kawan, batin silat mencari kedekat Tuhan. Itu petuah dari dia. Kalau petuah dari guru kita juga dari Syekh Abdul Qadir, mengaruh sabi gawang, memakan sabi rasul. Artinya menuntut ilmu itu sampai habis, sampai tuntas. Jangan separuh ya. Jangan separuh-paruh, supaya tahu hakikat yang sebenarnya daripada apa yang kita pelajari. Baik, generasi muda Indonesia, kita sudah mendengarkan petuah-petuah filosofi dari syarat tadi. Ini merupakan suatu ilmu bagi kita semua. Pesan saya kepada generasi seluruh bangsa ini, cintailah budaya bangsa sendiri sebelum mencintai budaya bangsa lain, supaya tahu hakiki diri sebenarnya selaku bangsa Indonesia. Oh,